satu lagi teman saya, cuman teman saya mendadak ada keperluan jadi akhirnya digabung kelasnya ya, maka anonsnya agak mepet digabung ya. Oke, jadi nama saya Alan, saya sehari-hari dosen LB ya. Kalau dulu saya banyak di teknik dan di FBE, sekarang saya cuma di kewirausahaan aja ya. Sehari-hari saya seorang pengusaha gitu, pengusaha ya, pokoknya dapat uang gitu ya, uang cukup makan enak, cukup jalan-jalan, cukup mobil enak gitu ya. Jadi kalau bertanya, Pak dosennya cari uang enggak, saya dosennya cuma ya sekitar senang ngajar aja. Core bisnis saya ya, kalau mau kepo silakan cari, nama saya Alan Kuari, cari aja di sosial media atau di mana aja bisa ya. Ilmu saya sebenarnya saya basicnya di marketing, jadi basic saya ilmu marketing. Cuman saya cek di sini banyak yang anak FBE, boleh tahu yang anak FBE? Yes, buat FBE ya. Ini dari jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi? Ekonomi. IE, terus dari mana yang dari FBE? Manajemen, oke. Akuntansi, manajemennya ini yang masalah nanti kalau bosen ilmu ini manajemen apa? Oh, jejaring, MBA. Harusnya sudah pernah terima manajemen pemasaran dasar ya, atau di DMP. Harusnya materinya mirip-mirip. Ya. Satu lagi. Yang dari ekonomi ya sedikit banyak FBE, bisnis dan ekonomika pasti sudah banyak terima materi ya. Karena ini sebenarnya cuma cuplikan. Saya coba ambil singkatnya karena 3 SKS ini nggak cukup, karena kalau di jurusan manajemen ini satu mata kuliah ya, 3-4 SKS kelas ini hari ini. Jadi marketing ya, sebelumnya saya lama di FBE ngajar juga dosen pemasaran ya. Jadi saya alumni Ubaya, anak teknik. Ada yang dari teknik? Ada yang dari teknik? Teknik apa? Infor ya, saya teknik kimia. Saya teknik kimia, terus S2 saya manajemen. Saya bukan cuman mampu ya, saya karena tidak ada waktu pada waktu itu, karena saya sudah bekerja, sudah punya usaha. Jadi akhirnya saya ambil S2-nya di Ubaya, di MM Ubaya. Pengen di luar negeri, pengen di tempat lain pengen, cuman karena saya sambil kerja ya waktu itu. Jadi saya lulus S1, masuk S1 itu angkatan 2009. 2013 saya ambil S2, 2015 saya lulus. Saya buka usaha start 2011. Jadi waktu saya masih S1 saya sudah punya usaha. Ya. Kalau ditanya, Pak, usahanya, nah sedikit saya spill bahwa usaha saya ini starting dari kelas kewirausahaan pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu kelas kewirausahaan semester 3. Saya ngambil semester 3. Saya ngambil kewirausahaan itu waktu itu semester 3, 2 atau 3 ya? 3. Semester 3, lalu 1 tahun kemudian akhirnya saya buka usaha. Jadi saya meneruskan, pada waktu itu satu kelompok seharusnya, cuman semua teman saya tidak ada yang meneruskan, akhirnya saya kerjakan sendiri. Ya wis. Dan ya sedikit banyak itu awal mulanya. Jadi kalau tanya hari ini di sini, teman-teman mahasiswa yang kepengen jadi pengusaha ya coba boleh ditiru cara saya, gitu ya. Coba boleh ditiru. Tapi bagi teman-teman mahasiswa yang males gitu, yang merasa kalau mata kuliah awalnya memang, saya jujur ngomong, saya antusias dengan mata kuliah kewirausahaan pada waktu saya mahasiswa ya. Tapi teman-teman saya itu menganggap ini adalah MKU, mata kuliah umum. Dan memang iyo, gitu kan. Kalian ketemu banyak jurusan tidak beda dengan kelas agama, kelas PPKN, kelas bahasa Indonesia, gitu kan? Tidak beda. Jadi kalau memang sejumlah dari kalian merasa, aduh Pak ini pokoknya prasyarat, ya it's okay, itu saya juga nggak apa-apa. Tapi ya coba dengerin hari ini ya, materinya marketing ini sangat penting buat apapun pekerjaan kalian ya. Cuman saya kasih satu spill, saya angkatan 2009, saya punya kakak kelas angkatan 2006 di teknik kimia. Semua mata kuliahnya A, kecuali kewirausahaan AB. 3 kali dia pulang, sampai seharusnya dia bisa lulus 3 tahun, molor ke 3,5, molor ke 4 dia ngejar summa cum laude absolut, tapi ternyata sampai yang ketiga dia tidak pernah bisa dapat H. Hanya karena apa? Ya karena dia tidak punya sense of business. Ya, dan itu memang ini 3 SKS. Kalau kalian dapat terpaksa dapat C gitu ya, yo jangan sampai dapat C. Ya, maka do your best, gitu kan. Paling enggak hari ini denger
Kalian ketemu saya, itu sekali saya usaha biasanya semua KPA sampai J pernah ketemu saya berusaha ngatur paling nggak I dan J hari ini sudah ketemu saya, dan jangan sampai kalian merasa tidak berguna. Gitu. Dan kalau misalnya kalian ada kegiatan atau aktivitas di luar, saya tidak memaksa kalian untuk tetap stay di kelas, kalian pokoknya jangan lupa absen dan pulang. Boleh. Ya, it's okay. Siapa yang mau pulang? Mau berdiri pulang? Ya, kenapa? Ada keperluan apa? Kenapa? Kenapa? Mau lapor apa? Kenapa? Oh, silakan. It's okay. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Cuman saya minta nggak ada waktu karena saya juga kerja, gitu ya. Jadi saya letakkan semua pekerjaan saya. Kita mau kerjasamanya. Jangan mengerjakan aktivitas yang lain. Daripada kamu di kelas tidak silakan kalian boleh meninggalkan kelas. Ya. Kalau lapar, haus silakan minum, tapi jangan berisik. Ya, tapi hargai yang puasa. Oke. Itu ya. Kita clear ya. Nama saya Alan. Gitu. Kalau kepo usahanya apa? Wes cari di sosial media, cari di Google, cari di mana-mana banyak. Ya, nama Alan Kuari diketik sudah banyak. Ya, di UIH, di profilnya UIH juga saya udah pernah posting itu usaha saya, bisnis saya seperti apa. Ya, kalau ditanya lagi Pak bisnisnya apa? Yang jelas saya punya ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa karyawan saya, staf saya itu alumni Ubaya. Ada yang dari Siko dan ada yang dari hukum. Ya, ada di posisi HR-nya itu anak-anak Ubaya. Gitu. Ya. Oke. Pak bisnisnya apa Pak? Yo wis silakan berkepo ya. Yang enggak, yang jelas saya tidak masuk UMKM, bisnis saya sudah masuk skalanya menengah. Itu karyawan saya 280 orang. Itu karyawan saya. Jadi satu hal yang bikin berat itu kalau saya sih sendiri kalau nggak kerja saya tetap dapat uang, ya kan? Saya tetap makan. Tapi bagaimana nasib karyawan saya ratusan ini jumlahnya? Itu aja. Ya. Oke. Hari ini kita berbicara tentang marketing. Sebelumnya ada yang sudah tahu bedanya marketing dengan sales itu apa? Kalau kita hari ini bicara marketing, maka nanti teman-teman pasti akan bilangnya, oh marketing itu jualan Pak. Ya. Ada yang bisa bedakan nggak antara marketing dengan sales? Ayo. Nggak? Ayo. Yang FB ini ngantuk KB ini. Ayo, marketing dengan sales bedanya apa? Nggak ada yang tahu? Ya wes, nggak tahu. Gitu, ya. Beda ya antara marketing dengan sales. Kalau kalian bicara sales, itu sales mobil. Sales mobil itu kalau kalian ketemu sales mobil, kalian pasti dikasih brosur. Silakan kalau mau beli mobil, ini beli hubungi saya, itu sales. Atau kalau kalian pergi ke apotek atau ke supermarket lalu ada SPG, silakan ini makanannya dicoba, yang menawarkan ini sales. Dan kalian bukan yang hari ini kita pelajari bukan sales. Ya, tapi adalah marketing. Apa itu marketing? Kalau sales itu jualan. Kalau marketing ini kita berbicara tentang konsepnya. Ya, kita konsepnya memposisikan produk atau jasa yang kita jual supaya bisa pas di pasaran dan laku. Contoh hari ini produk yang marketingnya jalan adalah iPhone. iPhone 16. Kalau kalian buka di Google, kata kunci yang paling relevan dicari adalah iPhone 16 kapan rilis di Indonesia. Ini banyak orang yang kepengen dan menunggu iPhone 16 kami. Padahal kalau kalian pergi ke toko, gak ada yang bilang iPhone 16-nya silakan kalau dibeli, itu gak ada. Ya, itu gak ada. So, jadi kenapa bisa begitu Pak? Ya karena iPhone sudah men-setting konsep marketingnya dengan baik. Ya, itu berbicara tentang marketing. Jadi orang-orang marketing itu berdiri di belakang layar, tidak ada di garda yang di depan, tapi dia bisa mengatur contoh sehingga barang itu laku. Contoh berikutnya apa Pak? Lagu. Kalau kalian tahu, sengaja atau tidak sengaja, laguku, siapa yang mempopulerkan laguku? Ada yang tahu? Ya, Blackpink ya. Itu dia pakai di tasnya Blackpink. Lalu ada laguku di kewer-kewer. Itu kan ceritanya. Sampai hari ini tidak bisa mengkonfirm bahwa itu benar-benar memang dia pakai jas karena dia laguku itu cute, atau memang dia dibayar oleh laguku. Tidak ada konfirmasi resmi sampai hari ini. Tapi yang jelas, kalaupun itu terjadi dia, kalau saya rasa sih tidak karena kebetulan, itu disengaja. Dan gilanya luar biasa. Di seluruh Asia lagu itu sold out. Seluruh Asia. Bukan kita bicara di Indonesia aja yang gila, tapi
di Thailand, Malaysia, di Hong Kong, di Cina, di Jepang, seluruh lagu sold. Ya, sampai sekarang. Sampai saya penasaran ini benar-benar memang langka kan? Nah, apa yang dilakukan? Mungkin pada waktu itu yang punya lagu itu kepengen lagu ini laku. Karena sebelumnya dia itu sangat tidak laku lagu ini. Ya, lalu bagaimana yang dilakukan? Dia mencoba melakukan konsep marketing, yaitu apa? Dia menyuruh si Blackpink ini pakai, si Lisa ya pakai dan lalu dipakai di tasnya kerek dan akhirnya orang melihat wah pakai dan rata-rata yang pakai lagu itu cewek bukan cowok karena dia mengiru wah aku pengen kayak itu aja. Itu marketing yang berkejam sampai palsunya juga viral juga ya pas gak? Pas itu namanya pas tepat sasaran. Contoh, hari ini lagi viral itu yang lagi rame apa? Jersinya timnas Indonesia. Ini juga rame. Ya banyak orang carinya di mana? Mereka mencari, gitu ya, mencari, kepengen beli karena besok tanding, ada pertandingan, ada 25 pertandingan, lagi viral. Ya, yang pinter apa? Yang pinter ya berkonsep. Setiap kali tanding jersinya rilis baru, lagi gendeng ini. Jersinya itu setiap tanding, kalau kalian perhatikan itu jersinya ada edisinya beda. Dan itu selalu dibeli. Dapat duit gak? PSSI kaya. Nah inilah konsep kalau kita bicara konsep marketing yang bekerja. Gak ada kalau kalian lihat mau cari jersinya di Surabaya di mana? Yang Puri. Barusan buka pameran di BTC. Kemarin, saya lihat kemarin Senin dia buka pameran. Tapi itu baru. Sebelumnya di Surabaya kalau beli jersinya apa? Online. Tapi banyak yang punya yang Puri. Kenapa Pak? Ya, karena ini marketing. Ya, pas, tepat, waktunya, bagaimana di konsep, harganya juga tidak terlalu mahal, keluar, rilis. Ini marketing yang bekerja. Kalau kalian nanti punya suatu bisnis, ya, dan kalian bisa pas, tepat, marketingnya bekerja, ya, percaya saya, barangmu akan sold out terus. Dan tidak akan pernah kekurangan. Tapi bagaimana kita mengeset yang seperti itu, ada analisisnya. Maka itu kalau orang-orang marketing itu selalu orang lapangan. Selalu ada di lapangan, selalu melihat, selalu mengamati. Ya, itu. Nah, Pak, hari ini berbicaranya marketing 4.0, moving to traditional to digital. Oke. Nanti saya akan cerita kenapa kok dari tradisional ke digital. Maksudnya apa? Kalau dulu marketing itu kita bantu dengan media iklan. Iklan zaman dulu iklan di TV, di koran, di radio atau di baliho. Repotnya apa? Repotnya kalau zaman dulu iklannya kondom, gitu ya. Maka kalau anak-anak yang lihat ya dia belajar pakai kondom juga, anak-anak SD. Itu repotnya kalau zaman dulu. Kenapa? Karena kita tidak bisa filter. Kalau zaman sekarang yang namanya digital marketing itu pakai apa? Sosial media. Ya, hari ini kalau kalian merasakan di Instagram atau di Facebook itu muncul yang namanya Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, ya. Dan itu Google Ads-nya, Instagram Ads-nya, Facebook Ads-nya antara satu orang dengan orang yang lain itu jelas berbeda. Betul apa betul? Betul. Siapa yang sudah pernah mengalami ini? Ya, antar teman kok Ads-nya beda. Kenapa beda, Pak? Karena kebetulan algoritmanya dibaca dan yang perlu kalian harus hati-hati cek adalah ketika email di Facebook, di Instagram dan email di Tokopedia atau Shopee kalian pakai yang sama. Ketika kalian searching sesuatu yang lucu di situ, maka email ini akan terkoneksi dan akan terbaca, iklan-iklan itu akan masuk semua. Oh, gitu ya Pak. Sehingga iklannya tepat sasaran. Iklannya lebih tepat kepada siapa kita berikan. Jadi kalau kalian pernah melakukan iklan di Instagram atau di Facebook, maka itu bisa kita areal. Kalau dulu misalnya kalian buka restoran atau tempat makan, kalian mau iklan di Surabaya, maka jalan keluarnya iklannya apa? Pasang baliho di tempat itu yang dilewatin atau pasang di TV. Kalau di TV maka orang Jakarta pun juga bisa lihat iklannya. Dan itu useless, sia-sia. Karena orang Jakarta nggak mungkin belain ke Surabaya untuk makan di restoran. Maka kalau kita pakai digital marketing, ya ads-nya di sosial media, maka kita bisa radiusnya bisa kita kontrol. Contohnya apa? Karena ini tempat makan di Surabaya, maka radiusnya kita akan tembakan di areal Surabaya, door. Lalu kita mau tembak, no, ini gendernya laki atau perempuan. Itu kita bisa tembakkan juga. Jadi kita bisa kotak batas-batasin. Oh, aku mau iklan, area mana? Surabaya. Oke, gendernya laki atau perempuan? Oke, perempuan. Kenapa perempuan? Karena jualan softtek, pembalut. Itu bisa kita kotak sekarang. Lalu kalau pembalut, yang beli kira-kira siapa? Ya usia yang sudah mulai bubar sampai perempuan sebelum
menopause, maka kita bisa batasi umurnya lagi nggak? Bisa. Ya, kalau kita mau iklan, contoh misalnya iklan kontrasepsi, gitu ya. Ini contoh yang ekstrim ya, supaya kalian tahu gitu ya. Kalau sekarang iklan kontrasepsi itu, kalau dulu kita iklan terus siapapun bisa lihat. Kalau iklan kontrasepsi maka kita bisa batasi. Ya, usia siapa? Usia menikah. Berapa? 17, 50. Itu bisa. Ini yang digital marketing. Saya rasa kalau kalian sudah pernah coba main-main ini, kalian pasti tahu. Digital marketing. Dan ini 4.0 yang kita pelajari. Loh Pak, sudah kino nggak Pak? Sudah. Sebenarnya 4.0 ini sudah ketinggalan. Sudah 5 tahun lalu, before COVID, almost the same. Ya, data-data yang kita buka ini data-data tahun 2018. Kalau kalian buka PowerPoint-nya, ini PowerPoint ini tidak pernah diedit mulai tahun 2019. Ya, tapi ya wis, nanti saya akan tambahkan. Yang sekarang apa Pak? AI. Kita masuknya marketing 5.0. Setiap manusia itu unik dan berbeda. Itu yang berbeda. Jadi apa? Dibaca ID. Kayak orang pacaran gitu loh. Kita akan tahu pacar kita senangnya apa. Oh, pacarku ini senangnya makan, sorry ya, makanan ya, puasa, penyetan. Maka begitu AI itu membaca kita makanan, penyetan, maka kita kalau masuk di restoran kita dibaca, maka menu yang muncul pertama kali di muka kita adalah penyetan. Itu AI. Jadi begitu masuk kelas, kayak tadi gitu, seharusnya seorang dosen yang baik begitu masuk kelas itu meneropong mukanya satu-satu. Siapa yang tidur, siapa yang ngerjain yang lain, siapa yang. Cuman kan tidak punya banyak waktu. Maka biasanya dosen dibantu dengan AI. Kalau sekarang beberapa dosen yang di Amerika loh ya ini ya, mereka pakai AI, artificial intelligence, mereka pakai kamera, mereka bisa cek. Jadi dari sekian kelas ini yang datang, di sistem akan muncul 50% mahasiswa ngantuk, 70% mahasiswanya lapar, 30% mahasiswanya haus. Itu bisa di-detect. Dari mana? Raut muka. Itu yang dibantu oleh AI, ya. Dan itu bisa ketika saya dengan AI itu analis itu bisa jalan, maka saya kalau gini, ayo siapa yang mau minum, ayo saya keluarin minuman, jual. Happy nggak? Itulah marketing yang terbaru. Ya, nyambung. Loh Pak, apakah cuma pakai AI? No. Sebenarnya tetap yang sempurna adalah manusia. Manusia tetap lebih sempurna. Kenapa? Karena manusia punya perasaan. Gitu ya. Kalau kalian contoh masuk di suatu butik atau di toko yang barang-barang branded yang eksklusif, ya, yang jualnya jutaan, puluhan juta, maka salesnya yang jualan ini sudah main perasaan. Ketika dia tahu dari karakteristik karyawan, apa pembelinya seperti apa, itu kelas-kelasnya sudah dibedakan. Contoh, saya kasih contoh ya, yang paling simpel, gitu. Ya, saya sering ke BCA, gitu ya. Sering ke BCA, saya langganan kalau transaksi di BCA Rungkut, yang di Jalan Siar Rungkut itu. Gitu ya, saya sering. Kebetulan mau mendekati hari raya ini seminggu 3 kali, cari uang baru, dan nggak dapat. Nah, saya sering, karena saya pekerjaan saya sering ke bank, karena saya mewakili perusahaan, saya bisa tanda tangan. Oke, ya. Saya tidak di situ, tapi yang jelas apa? Di BCA untuk nasabah tertentu dari pintu masuk parkiran, kalau kalian BCA Rungkut itu dari pintu masuk sampai ke parkiran jauh itu sudah jauh. Tapi dia berusaha menandai bahwa mobilnya si ini nasabah prioritas, maka bisa parkir di tempat BCA prioritas. Dari jauh ya, itu kelihatan mobil saya langsung diawet ini. Dan itu harus masuk. Dan satpam punya standar, ini satpam ya, harus punya standar selamat pagi Kualan, selamat datang di BCA. Nama saya disebut. Naik lift, gitu ya, naik lift. Satpamnya kalau sudah tahu gitu ya, naik lift atau enggak. Kadang saya jual lantai, saya naik tangga. Ya udah, tapi kalau enggak, begitu ada yang tua gitu langsung lift ditombolkan, langsung naik, itu diproses. Belum sampai di situ, ketika kita masuk, pintu dibuka, kita ketemu dengan customer CS, cleaning service ya, OB-nya gitu. Lalu ditanyain, pagi Kualan, sudah sebut nama. Kok iso OB-nya itu apa? Itu standar yang harus disiapkan. Lalu OB-nya itu belum sampai situ, dia ngomong lagi, minumannya seperti biasa, apa ada perubahan hari ini? Oh, seperti biasa aja. Oke, itu seperti biasa, dia langsung keluarin yang saya butuh persis minumannya ada. Terus saya tanya, ada snack apa hari ini? Oh, snacknya sama. Oh ya sudah. Kalau snacknya sama, dia keluarin kadang snack buat saya. Yang saya selalu sama. Lihat ya, dia wajib untuk menghafal. Ini marketing yang baru. Happy nggak kamu di situ? Happy. Itu baru layanan BCA prioritas. Ada yang lebih tinggi nggak? Ada BCA soliter. Lebih gila lagi nggak? Yo, kalau yang BCA soliter itu kalau kamu mau layanan dia yang datang nanti ke rumah. Ya. Dan udah tahu
Udah tahu betul nggak? Sudah. Ini hebatnya BCA. Saya bukan yang cerita ini pamer, tapi kalian harus bisa tahu. Dengan begitu kalau saya ke bank lain, nanti saya jatuhnya ke BCA atau ke bank lain? BCA. Wes banyak bank lain yang nawarin, tapi hati saya lebih nyaman dengan BCA. Kenapa? Sudah kenal. Ya, satpam itu kenal nama saya. Sampai waktu itu saya naik mobil yang berbeda. Gitu ya, saya naik mobil berbeda, saya turun. Dia nggak tahu, terus saya bilang minta yang prioritas. Akhir terus begitu saya buka jendela. Oh iya kok, silakan kok. Tanya, kok mobilnya kok ganti? Beda. Dia tahu loh, saya kesana sopir saya itu dia tahu loh sopir saya. Gitu kan. Saya iseng tanya, kebetulan satpamnya itu sekarang yang sudah habis masa kontraknya kerja di tempat saya, di kantor saya. Dia iseng tanya, jadi orang itu harus tahu nasabahnya siapa, jadi dia datang dengan sopir siapa, sopirnya duduk mana. Jadi saya datang pernah pakai sopir terus sebentar kok sopirnya masih ke toilet. Ya, kok reru ya, bilang gitu. Pernah juga sopir saya sebentar kok sopirnya di bakso di depan. Nah, ntar saya panggilkan buang dulu sopirnya. Coba bayangin, dia bisa tahu ini yang kita bicara marketingnya satu persatu. Ya, itu baru ngomong jasa. Oke ya, nah. Kalau kita berbicara tentang keseluruhan marketing holistik, dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama kita bicara integral marketing, ada performa marketing, ada integrated marketing, dan ada relationship marketing. Integral marketing itu apa? Integral marketing ini kita tidak hanya berbicara tentang pokoknya aku jualan, produk perusahaannya jualan, tapi kita berbicara tentang senior management. Board of director-nya seperti apa? Dewan direksinya seperti apa? Ya, senior management marketing department ada di departemen. Jangan sampai kalau jualan, kebetulan saya ini punya toko, jangan sampai kalau saya datang ke toko saya lalu saya macak sombong. Saya nggak boleh jualan, itu salah. Ya, itu urusannya karyawan yang jualan, tapi saya tidak berjualan, itu salah. Ya, maka ini penting kita harus belajar. Dari level keseluruhan wajib bisa jualan. Ya. Lalu, jadi kita lihat backnya, ke belakangnya itu semua harus jualan. Harus punya sepaket, kita punya konsep yang sama kalau marketing itu. Kalau kita jualannya harus mahal, ya mahal terus. Kalau kita jualannya harus murah, semua harus tahu konsepnya. Ya, itu yang dimaksud integral. Jadi kita ke atas, ke belakang itu. Nah, lalu berikutnya kita bicara apa? Oke, berikutnya kita bicara apa? Performance marketing. Apa itu performance? Ada sales revenue, ada brand, customer equity, brand, jadi secara merek, customer equity tadi loyalitas, kalau saya cerita tadi saya bercerita tentang BCA. Lalu ada etik, environment, legal, and community. Apa ini Pak? Kalau saya cerita ke kalian, klinik Tongfang. Siapa yang tahu klinik Tongfang? Tahu Pak, klinik Tongfang. Apa itu klinik Tongfang? Ayo, siapa yang tahu klinik Tongfang? Ayo. Mau senyum-senyum kenapa tahu tak klinik Tongfang? Hah? Alternatif, cocok. Klinik Tongfang di mana? Lupa. Pernah ke situ? Enggak. Hah? Tapi pernah tahu. Ini yang penting. Ya. Jangan sampai kalau kita berbicara marketing kita tahu Pak, yes. Secara brand terkenal. Wah, klinik Tongfang. Ketika di Google klinik Tongfang, semua tahu. Bahkan dibuat bercandaan. Saya selalu memberi contoh ini mulai tahun 2016 ketika saya jadi dosen pertama kali. Waktu itu viral-viralnya semua mahasiswa ketawa. Saya tanya, tahu klinik Tongfang? Tahu. Di mana? Apa itu klinik alternatif? Oke. Di mana? Bo, Pak. Ini yang saya penting. Ya, terkenal. Tapi kalau tidak ada sales revenue, pertanyaan saya, kita berguna nggak marketing kita? Sales revenue itu pendapatan. Gak bisa jualan, viral. Percuma nggak? Percuma, maka kita harus tahu marketing performance. Ya, kita jangan cuma iklan viral tapi tong kosong nyari bunyinya. Apa diketik dari klinik Tongfang itu? Usah sih nggak klinik Tongfang. Iya. Di mana? Hah? Dibikini bottom. Jawabannya dibikini bottom. Di tempat yang tidak ada, nggak tahu. Ya. Jadi iklan jangan cuma kita viral. Maka kalau ada orang buka kafe, lalu kafenya diviralin, pakai selebgram, pakai food blogger, pakai apa, viral, panjang, bikin heboh sampai terkenal. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan sales revenue atau tidak? Kalau dia tidak dapat sales revenue, mending gak usah iklan. Mending restoranmu sepi, mending yang kamu jualan sepi, tapi kamu tidak rugi, tidak mengeluarkan budget marketing. Sama aja dengan kita bicara.
Oh, omset kita bulan ini kita booster dapat omset tambahan 5 miliar. Wah, bagus, boleh, itu ya seneng. Tapi dapat omset 5 miliar, tapi kita keluar budget marketing, kita bayar selebgram, kita bayar artis berapa? 5 miliar juga. Jenenge rugi. Ya, ini marketing. Ya. Lalu berikutnya kita berbicara apa? Integrated. Integrated marketing ini apa? Kita tidak hanya menjual produk dan jasa, tapi kita juga menjual bagaimana hubungan kita dengan customer, bagaimana komunikasi dengan customer, bagaimana saluran distribusinya. Contohnya apa Pak? Mobil. Ya, kenapa Toyota itu laku? Kenapa Toyota itu laku lebih kuat daripada Honda, Mitsubishi, Suzuki dan yang lain-lain? Jawabannya cuma satu. Kalau kita bicara, karena Toyota dia tidak hanya sekedar menjual mobil, tapi dia menjaga after sales service-nya. Ya, layanan purna jualnya. Maksudnya apa? Harga jualnya mobilnya tinggi di pasaran Indonesia. Spare part on dealnya murah, mudah dicari. Coba hari ini kalau kalian tahu Wuling, sorry yang punya Wuling, ya. Tapi kalau kalian punya Wuling, mobil-mobilnya sudah 5 tahun, 10 tahun Wuling di Indonesia, nangis kan? Kenapa? On dealnya. Dia nggak penting, yang dia penting adalah dia jual. Ya, teman saya, dia punya budget 100 lebih, dia beli Wuling Almas. Convero. Dia beli Wuling Convero. Saya udah bilang pada waktu itu, kenapa kamu nggak beli Kalia? Mau aku Kalia terlalu umum dan itu kayak Grab. Oke. Dia beli Wuling yang agak aneh. Hari ini sudah hampir 10 tahun mobilnya mulailah spare partnya ganti. Itu dia sambat janji. Spare partnya larang. Dia besok saya kapok aja gitu. Kenapa? Karena dia tidak berpikir integratednya. Dia hanya berpikir mobilnya jual murah, bagus, selesai, finish. Orang tahu akhirnya kapok. Ya, tapi Toyota yang namanya Avanza dari dulu pada welek tetap. Padahal Avanza itu kita mulai Mobilio, mulai Expander, kalau enak-enak. Fiturnya juga jelek, tapi laku lah. Hari ini ganti yang kedua apa? Innova. Mobil yang paling sudah disalip Innova Reborn. Ya. Harganya mahal, fiturnya rendah, tapi laku kenceng. Saya sendiri juga pakai. Kenapa saya pakai? Karena murah spare partnya. Jujur, murah banget. Saya kayak bingung, tidak salah kayak gitu. Ganti shockbreaker satu set cuma 2 juta. Harga mobil 400 juta. Coba kamu ganti punyanya Expander, satu set yang ori berapa? 3 juta lebih. Harga mobilnya jauh lebih murah daripada Innova. Ini. Kenapa? Dia membangun integrated marketingnya bagus, layanan servisnya juga bagus. Ya, ada satu bos ketemu saya panggil, Pak, dia naiknya Mercy, senangannya Mercy yang harga 3 miliar. Kemarin dia beli Lexus, Mercy-nya dijual. Loh kenapa? Mercy-nya udah tua dia jual. Kok nggak pakai Mercy lagi? Jawabannya cuma satu, Mercy spare part-nya mahal, after sales service-nya tidak sebagus Lexus. Loh kenapa? Harganya separuh, aku bilang, terus dia set order daily nggak terlalu mahal. Ini ganti bro, Mercy turun kasta jadi Lexus ya ampun, ngurus dodo nggak aku coba. Dia nek Mercy ini yang seri-seri murah, Mercy yang paling atas ini. Satu level di bawahnya Maybach gitu toh, seri S. Ya. Dan yang terakhir kita bicara apa? Relationship, membangun hubungan yang baik. Ojo diajak musuh. Ya, Pak kompetitor ya apa Pak? Kalau bisa kompetitor itu dirangkul, dilus-lus. Gitu ya. Contohnya gimana Pak? BMW dan Mercedes-Benz di Jerman itu satu negara, BMW dan Mercedes-Benz dari tahun 50-an, dari tahun 40-an Mercy dan BMW itu selalu bersaing ketat. Tapi apakah saling membunuh? No. Itu kalau bilang itu teman seperjuangan. Dia membangun hubungan yang baik, customer, partnernya dia bangun, kompetitor bahkan dia bangun. Hasilnya apa? Sama-sama bertumbuh bersama? Yes. Sampai sekarang sama-sama kuat. Mereka bermain di segmentasi yang berbeda. Nanti saya akan cerita segmentasi itu apa. Ya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ngantuk? Pulang? Boleh. Ya. Nah, Jack Ma, saya tidak tahu di mana. Jangan tanya saya. Ada yang bilang sudah mati, ada yang bilang nggak tahu karena dia ada kasus dengan pemerintah Cina. Tapi yang jelas bisnisnya masih menggurita, luar biasa. Ya. Orang ini yang cikal bakalnya QRIS di Indonesia. Kalau kalian tahu Alibaba, ya Alibaba itu punya namanya metode pembayaran platform namanya Alipay. Kalau dalam bahasa Mandarin ini Cefupao, ya itu pembayaran pakai QRIS, tip, gitu ya. Yang sekarang pakai QRIS di Indonesia yang kita pakai. Mereka namanya QR barcode.
Itu 10 tahun lalu mereka sudah mulai ada. 2015 itu sudah mulai ada, 2016. Ada dua yang besar di Cina, ada Alipay sama WeChat. Weixin sama Zhefubao. Jadi kalau ditanya konsepnya dia bagaimana Pak ini? Ya, demo. Entah kalian berbisnis, entah kalian apa, tapi coba kita belajar dari Jack Ma ini. Ya. D yang pertama, discovery the new thing. Bagaimana kita discovery, kita melihat sesuatu yang baru. Jadi kalau saya saran ke kalian, kalau yang dari luar kota, dari luar pulau, explore Surabaya sebanyak mungkin. Jangan cuman kuliah, tempat tinggal, kuliah, tempat tinggal gitu aja. Tapi bagaimana kita harus tahu eksplorasi. Ya, waktu kita terbatas, hidup kita tidak banyak. Teman-teman mahasiswa, ya. Maka itu eksplorasi. Saya kemarin membaca 15 tempat dan waktu, momen, the best place and moment yang harus kita kunjungi di seluruh dunia. Itu ya. Dan itu sulit. Kenapa sulitnya? Karena tahunnya sama. Contoh, Christmas in New York. Itu hanya bisa setahun sekali, tanggal 25. Kalau kamu lewat tahun ini, maka kita harus ke tahun depan. Itu Christmas in New York. Salah satu yang kita masuk di Indonesia apa? Sunset in Bali. Pantai Kuta, Bali. Jangan ketawa, itu cantik. Itu masuk 15 tempat dan momen yang terbaik di dunia. Yang lagi viral sekarang, sakura di Jepang. Cherry blossom. Ini lagi masuk, lagi rame. Ya, masuk musim semi Jepang, musim liburan. Wah, Jepang luar biasa penuh nih. Ya ini, discovery the new thing. Jadi kita discovery, Pak, kita nggak ada budget, Pak. Ya, paling nggak kalau kamu nggak ada budget, ya kita jalan-jalan. Kamu kalau naik motor, kalau sore kosong gitu, muter-muter gitu ya. Discovery the new thing. Lalu apa? Adventure the new way. Kalau kalian tanya, bagaimana Pak? Kita coba jalan yang baru. Jangan selalu melulu ini. Makan kalau bisa jangan makan yang sama. Meskipun saya juga nggak suka nyoba makanan, takut nggak enak dan kita buang. Saya bilang sama istri saya, yang kita coba-coba itu resikonya nggak enak. Kita buang makanan, nggak bagus. Tapi maka itu adventure the new way, adventure the new yes. Gitu. Ya. Lalu set the momentum. Momentumnya harus pas. Ya, momentumnya harus pas. Air purifier. Kalau kalian tahu air purifier itu sudah ada jauh sebelum Covid. Laku Pak? Enggak. Begitu Covid gila-gilaan. Sekarang mulai orang aware di rumah-rumah mulai pakai. Ya, ternyata apa untuk filter udara. Momentumnya harus pas. Gitu ya, momentumnya harus pas. Minggu lalu saya ketemu dengan head region-nya Logitech. Kalau kalian tahu merek Logitech, saya ketemu head region-nya Southeast Asia. Lalu dia ngomong, saya ngobrol, kebetulan saya ada bisnis dengan Logitech. Lalu ngobrol, saya makan 2 kali, lunch and dinner. Saya punya banyak makanan, lalu saya bercanda. Dia ada satu keluarin namanya Most FX Anywhere. Yang artinya Most itu bisa dipakai di media apa aja, termasuk di kaca, di lantai, pokoknya kilap, pusat ada. Lalu saya cerita MS Anywhere can use anywhere except air. Tidak bisa di dalam, tidak bisa di udara. Lalu dia bilang, you can check in Google MX Air. Itu 15 tahun yang lalu Logitech pernah bikin. Dia cerita. Lalu saya buka di Google, mouse yang bisa terbang, bisa menunjukkan kursor. Lalu saya tanya berapa harganya? 4 juta. Kalau kurs dirupiahkan sekarang kurang lebih harganya 4 juta. Laku? Enggak. Kenapa? Momentumnya tidak tepat. Lalu saya tanya, saya kepengen contohnya terus dia bilang nggak usah jauh-jauh. Ya kan, kamu ada Logitech Spotlight kan? Spotlight itu saya baru tahu yang saya pakai ini. Pointer, ini saya bisa maju mundur, ya kan? Saya bisa maju mundurin, PowerPoint. Tapi kalau kalian saya bisa masukin kursor. Nah, saya bisa masukin kursor. Inilah mouse di udara. Kursornya bisa jalan, bisa diklik kan? Bisa diklik. Ini juga bisa diklik. Jadi klik bisa ada menunya setting. Mouse di udara. Kenapa 15 tahun yang lalu nggak laku, hari ini laku Pak? Dan hari ini harganya cuma 1,6 juta. Kenapa? Teknologinya terlalu maju. Orang belum siap. Momentumnya tidak pas. Ya. Lalu yang terakhir, imagine the new outlook. Jadi kalau kita bayangin dulu, kenapa si Jack Ma ini berbicara tentang QRIS? Karena di Cina, itu orang sekarang sudah tidak lagi bawa dompet. Tidak lagi bawa kartu. Cuman di Cina kalah siap dengan Indonesia. Kalau di Cina, dia di dalam belakangnya handphone masih bawa KTP. Kayak KTP Indonesia, dan KTP itu RFID. Itu ngeri kalau di Cina ya. Kalau kita nginep di hotel, maka kalau orang Cina dimintai KTP ini dan langsung di-scan.
Dan itu akan terintegrasi. Jadi kalau kamu cari orang di kantor polisi, tek 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 itu riwayat terakhirnya itu bisa terdetek. Kalau kamu nginep kemana luar kota itu bisa terdetek semua di sana. Nah, dia belum kayak Indonesia. Kalau Indonesia hari ini sudah punya KTP digital. Kita satu langkah lebih pintar. Sudah dibaca oleh pemerintah. IKD, ya, identitas kependudukan digital. Itu enak. Jadi kalau hari ini di dalamnya IKD ada SIM, ada KK, gitu kan, itu enak. Kenapa? Karena kalau kita berarti kemana-mana cukup bawa handphone satu, beres nggak? Beres. Ya, dan ini yang dipikir oleh Jack Ma pada waktu itu. Maka orang kalau nggak mau bawa dompet, kalau mau bayar sesuatu pakai apa? Maka gunakanlah handphone. Gunakan handphone pakai apa? Pakailah QRIS, QR. Ya, sudah terjadi belum? Sudah. Tapi ini beda konsep dengan yang dipakai di Eropa dan di Amerika. Mereka pakai apa? Indonesia juga udah merilis yang namanya QRIS Tap. Sudah dipakai. Sudah tahu belum? Jadi tabnya tuh sudah dicoba di transportasi umum, sudah jalan. Tapi yang di mana toko-toko belum. Dan sayangnya baru Android, iOS belum. Ini sudah dipakai Pak, sudah 3 tahun yang lalu, tahun 2022, ketika pertama kali border Indonesia bisa buka, bulan Juni, saya langsung terbang ke Turki. Saya terbang ke Turki pada waktu itu dan seminggu sebelum terbang, kartu kreditnya papa saya baru diupdate yang ada RFID-nya cuma tap. Kita nggak tahu karena sudah lama nggak keluar negeri ya. Tahun 2022 saya pergi dan waktu bayar di supermarket langsung ya, kartunya disuruh taruh di mesinnya, tek tek gitu toh, lancar. Saya kaget, bayar cuma gini toh. Ya, selancar itu. Lalu saya lihat yang bule-bule, mereka pakai apa? Pakai handphone. Handphone buka aplikasinya, passwordnya dibuka lalu ditempelkan. Tag. Mau iPhone, mau Android, semua bisa. Maka itu kalau kalian tahu ada Apple Pay, ada Samsung Pay, itu sudah jalan besar itu di Eropa, di Amerika udah jalan itu. Sudah jalan lama sekali, 5 tahun lebih mereka udah pakai. Gitu kan? Lalu Indonesia termasuk ketinggalan. Yes. Ketinggalan. Lalu 2023 saya ke Malaysia sama. Malaysia juga tag. Sampai saya waktu itu pergi, kartu kredit saya itu belum RFID yang ditempel. Terus mereka ngina, kartu kredit Indonesia nggak ada tag ininya ya. Loh, dihina. Nah sekarang kalau kalian sebenarnya kartu debitmu kalau kalian beli pakai BCA, kalau ganti yang baru sudah bisa di-tag. Cuma sekarang pertanyaannya kalian tahu nggak? Dan itu sangat powerful loh. Kalau bayar itu enak kartu kredit. Saya males masukin PIN, ya sudah kasih aja, saya minta di-tag, tinggal tag. Jadi kantongin. Tapi punya risiko jelek. Apa? Kalau hilang, bablas angin. Hilang, kartu kredit papa saya hilang di Eropa, di Itali. Hilang, telepon saya panik. Saya disuruh blokirin. Gimana bisa aku blokir untuk kartu kreditmu saja begitu kan? Telepon kamu pergi ke cabang BCA. Saya pergi ke cabang BCA. Tolong matiin. Gak bisa kok, itu harus papa kok. Aduh. Karena gak bisa meskipun anaknya. Akhirnya telepon papa. Telepon papa mulai diblokirin pakai aplikasi satu-satu. Wah, itu enak. Ada enak ada enggaknya. Ya, ini the new. Yang terbaru di Cina kayak apa? Saya baru pulang tanggal 5. Yang terbaru, saya penasaran. Tahun lalu belum se-viral tahun ini. Tahun ini kemarin saya pergi supermarket, sudah beberapa alatnya ada kameranya. Itu, kayaknya absenmu canggih loh. Bayarnya pakai apa? Cuma pakai muka. Kayak absen loh. Gak perlu handphone bro, sis. Luar biasa gak? Ya. Verifikasinya cuma 1-2 detik paling lama. Jadi detik, terus langsung kamera. Dia ngomong terus cuk, klik. Perlu handphone? Hebat gak? Hebat. Dan itu kalau saya tanya, saya penasaran kan, saya tanya, ini kalau mata ini merem iso gak? Dicoba, kebetulan saya pergi kan ada temen di sana gitu ya. Urusan kerja itu saya ngomong, coba sih, close your eyes. Pukei. Dia bilang, gak bisa. Coba, gak percaya. Gak mau aku di Jembaran di toko nih. Coba, perintah. Dia bilang, terus perintah. Ini gak bisa. Dia harus matanya melek. Jadi kalau orang meninggal ya gak bisa. Ya, gak bisa. Orang meninggal gak bisa. Mereka udah pinter. Coba, kalau gak percaya. Ini, absen ini loh. Upaya udah canggih loh. Dari dulu mau bikin kayak gini. Udah canggih sekarang gak bisa TA ya? Kapok. Bisa TA gak sekarang? Gak bisa ya? Kapok. Kasihan deh. Piye kabarnya emak zamanku biyen toh lah. Zaman saya dulu bisa TA. Ya. Dosennya males TA gitu ya.
Sekarang saya nggak perlu manggilin nama ini atas nama ini ya capek. Sekarang absen sendiri, gitu. Ya, nih cek mana? Udah belajar itu. Kalau menurut saya sih yang pakai wajah itu gila sih. Tapi nggak usah sebo itulah, ya. Itu nanti next aja keren tapi. Oke. Gara-gara dia punya nyoba ini saya pikir ini absen saya di kantor seluruh toko saya mau saya ganti kayak gini. Saya udah tanya-tanya kemarin berapa investasinya ini dan sistemnya 300 juta mati. 300 juta apa? Mau keluar? Mau kemana? Apa sih? Kehilangan apa sih? Kenapa sih? Sini sama Om. Ya sini sama Om, baik sama Om. Ya dong, saya udah Om. Saya udah kepala 3. Gitu ya. Kantor polisi mana? Hah? Langkah pertama mungkin kamu bisa ke security, pos security. Kalau upaya ini ikut area untuk maka kamu di polsek dan di sosial itu. Ya. Ya. Oke ya, ini cek mak. Ya. Oh benar. Ya, ini kalian nonton sendiri supermarketnya Jack Ma, ya. Nah, kita masuk ke analisisnya ya. Ini teori-teorinya. Silakan dicatat, yang penting-penting saja. Jadi ada analisis 4C, STP, itu apa? Segmentasi, targeting, positioning, potensi market, lalu TOWS, marketing mix, ya. Marketing budget, sama yang terakhir internet dan digital marketing. Ya, internet dan digital marketing tadi sudah baca cerita di awal. Nanti ya. Semua analisis marketing ini kalau kita breakdown ya, dan nanti dari analisis ini kita akan menarik suatu kesimpulan. Contoh misalnya kalau kalian mau produksi makanan, kita analisis semuanya, maka kita bisa breakdown dan kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira makanan ini dijual harga berapa, di mana tempat jualnya, rasanya kayak apa. Dan yang terakhir, tujuannya goalnya jelas, cuma satu, increase your sales. Ya, oke. Kita masuk review yang pertama, 4C. Apa itu 4C? Ya ini, ya, business review. C yang pertama kita berbicara change. Maka dalam hidup kita perlu berubah. Ya, contoh. Saya jadi dosen mulai tahun 2016, tahun 2020 persis di minggu ke-6 itu dilanda COVID. Jadi 5 tahun yang lalu tuh dilanda COVID. Ya, dilanda COVID dan selesai minggu ke-5 kayak gini saya ngajar cukup banyak, lalu minggu ke-6 jebret COVID. Enak-enak kuliah normal gini kita. Ya, lalu terjadi COVID. Di mana nggak siap. Sistem absensi Ubaya tidak siap, ULS tidak sesiap sekarang, ya kan? Lalu dosen yang ngajar juga nggak iso pakai Zoom. Yang terjadi, saya disuruh ngajar pakai Zoom, oke, terpaksa download Zoom, kita tiapin materi, wah pakai. Saya bisa bayangin dulu laptop nggak butuh kamera. Sekarang kameranya penting. Kenapa? Karena waktu itu pakai Zoom. Change berubah nggak? Berubah. Sampai saya waktu itu stres. Saya juga stres. Kenapa? 3 SKS dengan materi yang sama, saya cukup ngajar 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena nggak ada interaksi. Dan saya merasa ngajar dengan tembok gitu. Ya hari ini mahasiswa, coba bayangin kamu yang dengerin gitu. Coba bayangin kalau kamu suruh pen rapat atau ngajar kelas selama 3 SKS di depan laptop. Dan mahasiswanya nggak mau komen di mute ngapain. Itu mahasiswanya atau apa? Stres nggak? Stres. Saya sampai moto waktu itu. Saya waktu itu bicara dengan Bu Hayuning, MPR-nya Ubaya, terus karena dia koordinator saya kan, saya bilang, Kak, aku mundur aja Kak, aku bilang gitu. Kenapa kamu mundur? Aku bisa mati gaya, saya bilang gitu. Kenapa mati gaya? Sudah gak bisa, ini kita sama-sama sakit, maka kita harus change berubah. Ingat. Terus saya diamanten sama dia cuma gini, ingat itu 4C. C yang pertama change, kamu harus berubah. Saya digituin. Oh iya gitu ya? Iya. Maka saya harus membiasakan diri dengan change berubah. Ya, ini change. Dalam bisnis sama Pak? Yes. Dalam bisnis sama. Ya,
Banyak kalau sampai hari ini saya lihat kompetitor saya itu kalau punya toko mereka nggak mau terima pembayaran non tunai. Mereka cuma mau tunai. Kenapa kalau pakai mesin edisi uang mereka hilang? Kenapa? Kalau pakai QRIS dipotong sekian persen. Kalau pakai kartu debit dipotong sekian persen. Dan itu dia merasa aku maunya tunai. Tapi hari ini banyak orang yang sudah maunya non tunai. Mau pergi kita ngasih sumbangan aja sudah pakai QRIS. Saya ke gereja aja sudah kasih kolekta aja persembahan aja pakai QRIS. Gitu kan. Hari ini saya nggak bawa dompet. Dompetnya saya taruh mana? Saya taruh mobil. Kenapa? Karena ada SIM. Saya taruh mobil dompetnya. Keluar gini nggak ada dompet. Kalau nanti saya mau beli sesuatu, ada handphone. Pakai QRIS. Kalau nggak ada, panggil temen suruh bayarin. Kan gitu ya. Change berubah. Kita harus siap menghadapi perubahan zaman. Ya, pada waktu COVID, lalu pemerintah mulai ngomong gerakan pembayaran non tunai atau cashless. Oke. Tapi masalahnya sampai hari ini masih banyak orang yang nggak mau pakai non tunai. Kenapa? Takut ketahuan uangnya ada berapa. Mertua saya nyimpen uang di rumahnya. Kemarin Imlek saya pulang, ngomong-ngomong sama istri saya, kamu tahu enak-enak ngomong di bawah meja kalau punya toko ya. Ini meja bos. Tahu-tahu mertua saya ngeluarin kresek. Set. Saya hitung di bawah meja ini uang 500 juta. Terus saya bilang, Domi bawa uang 5 juta kalau kebakaran gimana? Kalau dirampok gimana? Mana ada yang tahu? Terus saya bilang, itu di rumah ada 2,5 M. Saya langsung pegangan kepala, di rumah ada 2,5 miliar. Mertua saya bilang, nih, mami simpen di mana? Saya tanya, di lemari. Nih kalau kebakaran habis loh, ini 2,5 miliar. Saya bilang gitu kan. Ya, kamu jangan bodoh-bodohin yang enggak. Loh, ini kita harus berjaga-jaga ini. Saya bilang gitu kan, mertua saya. Terus gimana? Akhirnya saya rayu beli brankas. Uangnya dimasukin ke brankas. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang 2,5 miliar itu mertua saya bisa dapat nasabah prioritas BCA dan beberapa bank-bank yang lain. Saya bilang, enak nih kalau ke bandara masuk launch gratis, dapat fasilitas ini. Mertua saya bilang apa? Aku nggak mau pemerintah tahu uangku berapa. Mertua saya mau 72. Saya mau debat, mana aku dipegat di mana? Kan gitu ya? Benar nggak? Saya bilang, ya wis lah. Aku bilang sama istri saya, tuh nanti malam ajak mamimu beli brankas. Akhirnya malam-malam saya kebalik ke Ace Hardware di luar pulau ya, mertua saya ini ada Ace Hardware. Saya bilang ada satu, saya bilang saya beli brankas. Saya ajak beli brankas. Ayo beli brankas. Ya sama lagi, ngambil uangnya lagi saya gepok itu, bawa lagi 10 juta gitu. Bayar brankasnya pakai tunai lagi. Apa kita mau marah? Gak bisa. Terus kalau sekarang toko saya tahu-tahu ada orang beli barang harga 10 juta, mainnya dibayar pakai tunai, saya mau marah? Bodoh nggak? Bodoh. Kasih tahu loh, ada loh orang beli mobil 1 miliar bawa tunai. Showroom mobilnya terima. Showroom mobilnya pinter. Sampai saya sih diajak, Pak, kita showroom udah nggak terima tunai Pak. Lalu saya mau bayar di mana? Bapak ikut saya Pak ke bank. Mau kemana? Mau ke Mandiri bisa, mau ke BCA bisa. Terserah Bapak mau yang mana. Terus saya nggak mau pakai bank. Nggak apa-apa Pak, nanti saya setor. Jadi disetorin ke rekening showroomnya itu. Orangnya ngeliatin uangnya bisa resik. Ada nggak kayak gitu? Kamu mau nolak? Ngamuk, sales sih ngalah kan akhirnya. Supaya dapat. Kalau nggak apa-apa, dia pindah ke sales lain nggak? Pindah atau pindah ke showroom lain nggak? Pindah. Dan itu banyak. Kenapa? Sampai ada yang bilang, itu uang hasil apa? Pertanyaannya kan, uang hasil korupsi, nggak mau bayar pajak atau uang apa? Kan gitu ya. Kebukti kan kalau OTT KPK tangkap tangan gitu kan yang dibongkar kan uang berapa miliar kan di dalam rumahnya loh. Change ya, berubah. Zamannya berubah. Ya. C berikutnya apa? Customer. Seperti yang saya cerita tadi di awal, marketing 5.0, ya seperti yang saya cerita di BCA, kita harus tahu keinginan customer kita. Sama kalau kalian pacaran, kita harus tahu ingin pacarnya kita apa. Makanya ojo ngambekan di pacar. Dulu saya punya pacar ngambekan di ngambek. Apa-apa baper, apa-apa ngambek. Ditanyai apa diem, ngambek kayak. Bete saya. Tak pegat, tak putus, nangis-nangis minta balik. Kenapa? Ditanyai apa dia nggak mau tahu keinginan customer, nggak mau tahu keinginan pasangannya seperti apa. Maka saran saya ketika kalian nanti punya pacar atau kalian berhubungan rumah tangga, kalian harus tahu keinginannya pasanganmu seperti apa. Ya, kalau kalian punya anak, kalian harus tahu keinginan anakmu seperti apa.
Betul. Kadang keinginan istri saya ngejek no. Ngajak makan juawi minta ampun. Tapi maksudnya nggak ada turuti. Gitu loh ya. Nanti kalau cuma perkara makan ngambek gimana? Ya sudah lah, toh ya juga kita punya waktu kok. Ya. Maka customer sama dalam bisnis juga sama. Kita harus tahu keinginan customer kita apa. Contoh tadi saya cerita BCA. Ya. Lalu C berikutnya apa? Kita harus tahu kompetitor kita. Zero enemy or no. Pertamina. Dulu sombongnya kayak setan. Karena kalau kamu nggak ada Pertamina, maka kamu mau isi bensin di mana? Iya nggak? Dulu ono Shell nggak? Nggak ono. Dulu ada nggak Bibi? Nggak ada. Sombongnya kayak demit. Sampai hari ini kalau kalian pergi ke rest area yang tol itu kan SPBU ini cuma ada Pertamina. Sombongnya kayak setan. Saya pernah diusir tuh gara-gara salah TNI kiri kanan toh. Saya bilang wah gendeng nih. Sombong ya. Kalau bapak nggak mau nggak apa-apa pindah SPBU aja pak. Jauh SPBU-nya. Kan gitu sih. Karena nggak ada pilihan. Hari ini sekian purnama saya kirim ngisi. Tadi ngisi biosolar. Innova saya di Pertamina. Ada kan cuma ada di Pertamina loh. Saya ngisi. Petugas SPBU ini sekarang. Pak, ini mesin harus matikan Pak ini. Sekarang enggak. Berubah total. Tugasnya enggak ketik petenteng gitu enggak. Kalah kenapa Pak? Karena sama si kerang sama si bunga hijau. Sial sama bibi. Dulu mereka nggak ada kompetitor, mereka sama WDW. Bahkan kalau sebenarnya kalau kita ngomong, kita akhirnya mereka bisa nangkep kalau tidak kualitasnya tidak bagus atau apa. Itu sebenarnya kita udah tahu, saya udah tahu lama sebenarnya. Tahu dari mana waktu ngisi kok baunya beda, gitu loh. Kalau kalian sebenarnya ngerasa kok baunya beda. Kalau sekarang nggak bisa karena mereka memperbaiki. Ya sama. Kamu mau nulis Pertamax 92, mau Pertamax 98, mau ngomong Pertamax 100, itu kan cuma tulisan. Tapi secara kualitas kan kita nggak tahu. Kalau nggak ada komparasi, kalau nggak ada perbanding, nggak ada kompetitor, bisa nggak kita bandingin? Nggak bisa. Kebongkarnya pun juga gara-gara ada Shell dan BP. Kesalahan Pertamina, kenapa kok pemerintah memberi izin ada SPBU lain? Gitu loh. Itu sampai jadi pertanyaan kan, Rio Haryanto pembalap Indonesia sekarang main di Formula berapa? Orang Indonesia kan harusnya pakai Pertamina kan, bahan bakar itu. Mereka enggak, bahan bakarnya nggak ambil punya Pertamina, ngambil punya asing. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau kualitasnya nggak bagus. Ya, oke, kompetitor. Kalau kalian naik pesawat, naik yang namanya pesawat Lion, singa terbang, singa air gitu ya, Lion Air. Wah, pelayanannya jelek. Kenapa? Nggak ada kompetitor. Sekarang PDW, delay ya, wes terima-terima untuk jurusan penerbangan yang terpencil yang cuma ada Lion Air Group. Wah itu welek banget pelayanannya. Betul kan? Bisa Lion Air, sama-sama Lion Air yang namanya Malindo yang di Malaysia, pelayanannya pramugarinya beda total. Kenapa? Karena dia internasional, dia harus bersaing dengan maskapai lain, bagus-bagusan pelayanan. So, kompetitor important. Ya, yang terakhir apa? Company. Ya, perusahaanmu itu punya nama baik yang enggak apa jelek. Kalau perusahaanmu nama baiknya udah jelek, kamu buka apa aja nggak laku. Ya, oke. Analisis berikutnya adalah TOWS, Trade Opportunity, Weakness, sama Strength. Apa Pak? Lupa kan bisa SWOT Pak? No, dalam bisnis kita ngomong tantangan. Ya, tantangan lalu opportunity, kelemahan dan kekuatan. Kita mulai dari tantangan. Saya cerita, kalau dulu 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu mobil di Indonesia dikuasai oleh mobil-mobil brand Jepang. Cocok? Setuju ya? Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Daihatsu, ini menguasai dunia. Mobil-mobil penjualan terbaik mobil adalah mobil Jepang. Cocok? Cocok. Wes, dalam sejarah cerita nggak mungkin ada mobil merek lain menyaingi Hyundai Korea kalah. Ya, nyoba nyaingi. Bikin Amerika punya Ford, punya Chevrolet, lalu Eropa bagus di kelasnya tapi tidak bisa mendunia kayak Toyota, kayak Honda, kayak Nissan, kayak Mitsubishi, nggak bisa. Apa yang terjadi 5 tahun belakang, bahkan 1-2 tahun belakang, mobil Cina luar biasa. Ditandai dengan mobil listrik. Dan perusahaan yang paling siap dengan mobil listrik adalah perusahaan mobil-mobil Cina. Even itu BMW, even itu Mercedes-Benz, even itu Toyota, mereka tidak siap dengan mobil listrik. Kenapa? Mau tahu cerita aslinya? Cina bermula dari tantangan trik. Kalau kalian baca tahun 2000-an awal, 20 tahun yang lalu, Cina itu digedok Beijing, ibu kotanya digedok sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia.
Bahkan sampai ada omongan kalau orang tinggal di Beijing tuh umur 40 mati, 50 mati. Tahun 2000-an, kalau diprediksi. Umurnya pendek. Kenapa? Polusi udara begitu tinggi. Dicap. Jadi Cina malu nggak? Malu. Tantangan muncul nggak? Hah? Tantangan muncul ya? Ya. 2013. 2013 saya ke Cina pertama kali, saya ke Shanghai. Hari ini sudah beda ya, 2013. Saya ke Shanghai pertama kali. Kota pertama saya datang ke Cina, Shanghai. Saya datang, saya kaget. Tidak ada sepeda motor berbahan bakar bensin. Kalau ngomong premium, pokoknya berbahan bakar bensin tidak ada. Semua pakai motor listrik, pakai baterai. Yang dikenal dengan nama Tiantung. Nama Mandarinnya Tiantung. Yang hari ini kalau kalian tahu ya nih, kampung-kampung anak kecil-kecil, bocil-bocil naik itu loh. Sepeda listrik ibu-ibu. Ya itu barang. 2013. Tapi itu sudah terlambat. Saya waktu datang itu sudah benar-benar 100%. Masih ada nggak sepeda motor pada waktu itu? Saya tanya, ada tapi di daerah. Di kota-kota kecil, di pedesaan masih ada sepeda motor. Karena sudah dilarang oleh pemerintah Cina. Akibatnya, 2013 polusi udara turun banyak nggak? Turun. Yang bikin polusi itu sebenarnya bukan mobil, sepeda motor. ASP luar biasa. Kalau pemerintah Indonesia bisa motong sepeda motor duluan, pakai motor listrik kayak yang di Cina, selesai nggak polusi udara ya? Turun 50% sampai 60%. Itu sudah ada studinya. Itu ya. Itu yang dilakukan oleh Cina. Berhasil? Berhasil. Sepeda listrik itu luar biasa berhasil. Ngecasnya gimana? Seperti motor listrik sekarang itu, pakai baterai diambil mereka bisa ganti. Jadi satu orang punya 2 atau 3 di rumah. Hari ini ngecas, besok pakai. Gojek itu pakai itu, jadi mereka punya 2, bawa 2. Ada charging stationnya, jadi kalau penuh pergi charging station mereka ganti, mereka tuker, mereka kayak sewa. Ada yang seperti itu juga. Ya. Tantangan. Berhasil? Berhasil. Kurang lebih 10 tahun yang lalu saya intens ke Cina, setahun 2 kali. Pernah setahun 3 kali. Karena urusan kerjaan lebih intens ya, mulai tahun 2015. Ya, 1 tahun sebelum saya nikah, saya sering ke Cina. Saya perhatikan perkembangan mobil. 10 tahun yang lalu mulailah muncul mobil hybrid. Mobil hybrid yang pertama kali menciptakan bukan Cina sebenarnya, Toyota Prius yang keluarin teknologi hybrid, separuh bensin, separuh listrik. Jadi sambil jalan sambil ngecas. 10 tahun yang lalu mobil-mobil 60-70% sudah hybrid. Saya tanya alasannya apa, orang-orang karena hemat bahan bakar dan hemat polusi. Karena kadang nyala baterai. Jadi polusi udara turun juga nggak? Turun. Kemarin saya pergi, saya baca studinya, mereka sama plat nomornya dibedakan kayak di Indonesia sekarang, jadi warna hijau dan warna biru. Itu baru terjadi tahun 2002, mulai tahun kemarin. Ya, pertengahan. Saya pergi ini tahun lalu, awal tahun, Imlek, setelah Imlek saya berangkat, ternyata waktu itu belum hijau biru, masih biru semua. Tahun ini mulai dibedakan mobil listrik hijau. Yang terjadi apa? 80% sudah kendaraan listrik. Ngeri nggak? Hybrid masih ada. Jadi 80% listrik, pokoknya plat nomor hijau. Hijau itu listrik atau hybrid. Jadi kita nggak bisa tahu hybridnya berapa. Gitu ya, tapi hijaunya udah 80%. 20% ya tinggal mobil-mobil mewah atau mobil-mobil yang jadul. Mobil-mobil sport gitu aja. Kayak kita beli Mercedes, beli Ferrari, Porsche, Lambo, ya itu mobil plat nomor biru. Teman saya baru beli Mercy plat nomor biru. Saya tanya, kenapa kamu kok ini? Aku nggak suka, soalnya mobil Eropa yang listrik nggak bagus. Aku dari dulu nanya mobil Eropa, ya udah aku beli. Nanti 10 tahun lagi lain cerita, dia bilang. Ya, tantangan nggak bagi Cina awalnya polusi. Hari ini dia menciptakan suatu opportunity yang luar biasa dan mobil listrik siap dulu. Jangan kamu pakai mobil listrik, bis, saya naik ke bis listrik. Ya, saya lihat truk sampah, truk angkutan listrik. Saya bilang gendeng Cina ini. Ya. Tantangan nggak? Tantangan. Yang terjadi. Berhasil. Maka kita mulai, kalau dalam bisnis kita mulai dari tantangan. Percaya nggak percaya? Ini Cina. Polusi udara sekarang bersih nggak? Bersih. Zero emission. Ya. Zero emission. Sebenarnya baterai, apakah tidak ada emisi? Tidak. Masih ada emisi. Eropa itu sudah menciptakan, sudah merancang nanti mobil berbahan bakar gas hidrogen. Pada waktu saya kuliah di Ubaya, ada yang namanya energi terbarukan mata kuliahnya. Ya kan? Di situ kita belajar. Di Eropa itu sudah pakai bahan bakar gas hidrogen. Jadi pakai gas hidrogen, lalu sisa pembuangannya uap air, H2O.
Jadi kalau kalian belajar reaksi kimia H2 plus O2 hasilnya H2O. Ini yang dipakai. Tapi kenapa akhirnya mati yang menang baterai yang di Cina? Karena mobil baterai murah. Jauh lebih murah daripada mobil hidrogen. Biaya produksinya dan mekanismenya. Akhirnya jalan dulu. Jelas? Jangan mulai dari bisnis dari strength ya. Pak, saya pintar masak, Pak. Saya tak jualan makanan, Pak. Ya, boleh. Tapi itu belum tentu ada opportunity-nya. Belum tentu ada kesempatannya. Ya. Maka segala sesuatu kalau kalian menghadapi suatu masalah atau musibah, jangan pernah menyesal. Ya, coba cari jalan. Siapa tahu, oh, ternyata ada tantangannya nggak? Yes, ada. Ya. Sebelum Covid saya nggak pernah mikir saya punya usaha cuma di kota Surabaya aja. Saya waktu sebelum Covid saya punya toko hanya di Surabaya. Hari ini saya udah punya toko di 9 kota. Kalau guyonnya gitu, apa bedanya sekarang kita punya toko di Malaysia atau di Singapura? Sama. Katanya sama-sama sulit gitu ya. Kenapa bisa, Pak? Ya karena Covid, akhirnya kita nggak bisa ketemu, banyak dibatasin meeting-meeting. Akhirnya saya mulai beralih ke Zoom. Mulai saya pakai grup, mulai saya bikin sebuah sistem aplikasi yang jauh lebih kompleks. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kantor itu hanya sebuah syarat. Jadi saya jarang ke kantor. Saya bisa kerja di mana aja, saya duduk pakai laptop, sudah saya bisa buka sistem saya online semua. Basisnya apa? Website. Selesai, Pak, selesai. Maka ketika Covid, ketika menghadapi musibah, jangan kita mangkel. Ini tantangan yang harus kita lewati. Itu ya teman-teman ya. Saya punya satu teman, saya cerita ya, ketika Covid, after Covid, dia dapat gelar master. Gendek nggak ya? Teman S1 saya, dia guru SMA, lalu dia ngomong di grup S1, dia anak lulusan teknik kimia ya. Guru SMA, sekarang jadi kepala sekolah karena dia sudah S2. Gitu. Ya dia lakukan apa ketika Covid? Dia ngomong gini, teman-teman, daripada kita Covid gabut gak jelas, yuk kita sekolah S2 yuk. Capek. Bisa bayangin nggak? Daripada gabut sekolah S2. Covid-nya selesai, wisuda S2 dia. Sekarang kuliah sekolah normal, jadi kepala sekolah. Kamu kepala sekolah ya? Iya, senyum-senyum. Tuh lihat, ketika ada tantangan kita hadepin, dia positif, dia jalan. Terus teman saya yang lain ngomong, gendeng ya kon yo, cari makan aja susah, hidup mati. Kita belum tentu bisa hidup kok. Kok malah kamu kuliah S2? Kuliah S2-nya di Ubaya. Dan karena waktu itu kuliah S2 online, jadi lebih gampang nggak lulusin? Waktu itu aku sudah S2 kok masuk kuliah meneh gitu ya. Mau ambil S3, cuman saya takut gak lulus. Ya wis lah, gak jadi ya. Cuman mimpi dong. Saya gak punya keberanian untuk ngambil. Ya, oke. Ini Theos Metric. Berikutnya kita ngomong segmentasi, targeting, positioning. Ya, apa itu segmen? Segmen itu kita memisah-misah berdasarkan kepada siapa kita mau jual. Contoh kalau tadi saya cerita ke kalian mobil Mercedes-Benz itu kepada orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Kalau kita berbicara tas Dior, ya kan, branded itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang punya prestis, gitu ya. Gak ada ceritanya Toyota Alphard itu dibikin lebih mahal, dibikin murah, gak ada. Alphard yang baru rilis harganya hampir kali 2. Dari yang dulunya 1,2 miliar sekarang jadi 1,8 miliar, naik 50% harganya. Laku, Pak, tambah laku kenceng. Kenapa? Orang yang beli Alphard mereka tidak cari harga, mereka cari apa? Prestis. Turun dari pintu elektrik, turun di bawah, itu kelihatan kaya. Maka kemarin BYD keluarin namanya Denza yang harganya cuma 50%-nya Alphard. Saya jawab, ini nggak akan laku, tapi nggak akan selaku Alphard. Why? Karena orang beli Alphard yang dibeli bukan harga, yang dibeli apa? Prestis. Itu ya, yang dibeli prestis. Orang-orang yang punya Alphard itu parkir, Alphard itu cuma dibuat pajangan kebanyakan. Kalau nggak percaya, kalau kalian pergi showroom bekas, banyak Alphard yang kilometernya rendah. 5 tahun cuma jalan 10.000 kilo, nggak percaya. Karena Alphard itu cuma jalan, cuma dibuat pajangan di kantor. Itu terjadi, Pak, terjadi. Ya, terjadi. Saya juga punya Alphard, tapi Alphard itu parkir kebanyakan. Parkir di kantor atau parkir di rumah. Kapan pakai? Kalau saya ketemu urusan bisnis. Hari-hari saya pakai Alphard, boro-boro, bensinnya larang, gitu ya, parkirnya sulit. Ini segmentasinya jelas, ya. Income. Pak, berdasarkan apa, Pak? Kita bisa, Pak. Saya kasih contoh yang ekstrim ya. Jangan jual sate babi di depan masjid. Jangan jual sate babi di depan masjid, dibakar kamu. Yuk ngomong Islam, mohon makan babi, gitu ya. Ini
Ini kita pisah berdasarkan apa, Pak? Ya agama juga kita harus tahu. Orang muslim, teman-teman muslim nggak makan sate babi. Gak percaya, Pak? Bikin diskotik klub malam di depan masjid. Gak apa-apa, Pak. Kita mau lihat setan sama Tuhan kuatan mana, Pak? Ya, kamu dibakar setan ya, Pak. Di demo dibakar. Itu namanya segmentasinya salah. Ya, sorry, ini contoh yang ekstrim biar kalian tahu. Ya, juga sama, jangan jualan daging bakso sapi di depannya Buddha atau Hindu. Ya, orang India gitu ya. Kamu makan daging sapi, kamu ngomong sapi, ngamuk. Kenapa dewannya orang India itu sapi? Kelasnya, nih. Saya punya temen dulu mahasiswa. Kan saya aktif di Ormawa ya. Kalau guyon tuh teman saya ini dipanggil Vegeta. Kenapa Vegeta? Karena dia orang Buddha dan vegetarian. Vegeta. Panggilannya vegetarian. Tapi itu nggak ekstrim ya. Kalau orang vegetarian kan biasa dia makan nasi putih sudah nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya punya teman satu orang Buddha yang tidak makan daging sapi, dan saya punya teman akrab orang Islam, orang Muslim nggak makan daging babi. Jadi kalau kita pergi makan, makanannya apa? Ayam. Sampai saya lulus, aduh ayam terus rek. Kenapa? Toleransi katanya. Ya susah. Ya bukan susah ya karena diupayain. Toleransinya terlalu tinggi. Ya. Oke. Ya kalau nggak toleransi itu saya apa? Saya makan daging sapi, teman saya yang Buddha gimana? Saya makan daging babi, teman saya yang Islam gimana? Ya akhirnya sudahlah sama-sama menghargai makannya ayam. Hidupnya untuk ayam. Gitu. Ya, oke, ini segmentasi. Kita jadi jelas. Kamu mau alokasikan ke siapa barang ini? Laki-laki, perempuan, tadi saya sudah cerita ya. Dan segmentasi ini kalau di digital marketing, kalau kita mau iklan, kita bisa pilih. Oh, range umur berapa, laki-laki atau perempuan atau gimana? Iklan pembalut itu nggak perlu kita iklankan kepada laki-laki. Nggak ngurus laki-laki nggak bakal beli pembalut, percaya aku. Ya, kecuali kepepet. Ditelepon istri saya, tolong beliin dong habis. Itu saya video call sing mana. Itu ya. Nggak ada laki-laki di Indonesia beliin pembalut. Aduh. Tapi perempuan di Indonesia beliin kondom. Loh kenapa, Pak? Ya itulah Indonesia, gitu ya. Karena yang perempuan takut hamil katanya. Itu kalau di supermarket ya saya perhatikan. Oke ya, ini segmentasi termasuk umur. Ya, hari ini kalau kalian punya orang tua, usia orang tua kalian rata-rata 40, 50 atau mungkin 60, ya toh, kamu suruh makan sushi, kira-kira dia nggak betah. Ya memang ada yang bisa ya, cuman kalau papa saya itu bisa makan semua kecuali makan sushi. Saya bilang loh, dia sudah keliling dunia, jadi ke Jepang dia paling menderita. Kenapa? Gak bisa makan sushi. Kemarin dia ngomel sama adik saya karena ke Jepang sama adik saya dan suaminya, ya loh. Kenapa? Karena adik saya dan suaminya suka makan sushi. Jadi papa saya makan sushi, ngomel lah sepanjang pulang aku gak mau ikut lagi suruh makan sushi. Ya, kenapa? Kalau kalian makan sushi, yang muda mau, yang tua mau nggak? Enggak. Tapi sekarang kalau saya balik, kamu tak suruh makan nasi pecel, terus mau nggak? Mau. Sudah enak ya, karena pecel ya. Kalau rujak terus gitu, mau berarti. Ya. Kemarin. Saya cerita lucu ya. Kemarin saya ke Royal Plaza, terus saya ada kerjaan, lalu saya datang dari tukang listrik. Tukang listrik ini tidak kenal sama saya. Ya loh. Karena ini bulan puasa saya nggak ngajak makan. Saya nenggak jam makan siang saya ajak makan. Saya makan di Texas ayam gitu. Saya beli ayam sama kentang sama Coca-Cola. Lalu dia lewat, puasa? Gak aku, mokel. Oh ya wis. Yuk makan, dan gitu kan. Udah duduk, tak bayarin. Saya pesenin yang sama dengan saya ya, ayam, kentang sama Coca-Cola. Terus dia ngomong, kok kalau sego ya? Lah apa sih pakai sego ini lo kentang? Aja aku yang makan kentang kok aja. Duh kok aku makan kentang kentangku mules. Dia buyut makan kentang kentangnya mules. Akhirnya saya beli di Texas nasi ada ya, saya beli nasi ini. Kentangnya SPN-ku. Coba antar rasa no kayak wong bule lo aja gitu ya. Dimakan 1-2 dia nggak cocok. Apakah salah? Enggak. Kentangku kok mules kok kayak sama kerja. Nih. Apakah salah? Tidak. Karena dia tidak terbiasa nggak makan kalau nggak pakai nasi. Ya. Oke. Setelah kita tahu segmentasi ini, maka kita mau target produk kita kepada siapa? Kalau kalian tadi jualan sushi kepada orang tua, kira-kira payu nggak? Laku nggak? Nggak ada. Kalian jualan sate babi di depan masjid, laku nggak? Targetnya salah. Maka harus cocok tepat sasaran. Seperti yang dilakukan oleh Labubu.
Saya nggak tahu ya. Ketika Labubu itu dia membangun suatu konsep bahwa orang Asia itu sangat terpatok dengan Blackpink. Maka dia coba membangunlah si Blackpink dipakai. Dan ternyata FOMO-nya luar biasa. Kalau dia punya Labubu nggak usah malu gitu ya. Istri saya pun juga melok beli. Terus saya ngomong, "Kendeng untuk Labubu." Akhirnya istri saya beli apa? Emas. Sing apa kalung emas itu loh Labubu. Nah, kalau itu dia bilang, kalau ini kan bisa dijual toh masih ya wis aja gitu. Tapi boneka yang harganya cuma 200.000, 300.000, waktu itu orang PO rebutan yang ori menjadi 1 juta. Terus sekarang saya tanya, ketika dia sudah segmentasi kenapa? Segmentasinya adalah orang-orang Indonesia ini kan FOMO ya. Satu laku semua ikut, satu ikut semua ikut. Dia mengambil segmentasi FOMO ini, perempuan. Maka dia targetnya cocok gak? Masuk Labubu. Dan yang terjadi apa? Dia posisikan boneka Labubu itu diposisikan bahkan kalau kita ngomong ya di anak SD, di sekolahnya anak saya itu sampai melarang membawa boneka Labubu dalam bentuk gantungan di tas. Sekolahnya udah keluarin statement. Kenapa? Kamu nggak punya Labubu, kamu nggak teman sama aku. Waduh, sakit loh kalau kayak gitu. Sampai anak saya cowok gitu, saya bilang, ada temennya cowok pakai Labubu. Cowok ngapain pakai boneka Labubu? Baci yang bilang itu kan. Terus anak saya bilang, kamu mau Labubu lah? Tak beli no? Enggak, beli mobil-mobilan sama tembak-tembakan aja ya harus pintar. FOMO Pak. Sampai sekolah akhirnya ngeluarin statement resmi di orang tua bahwa tidak boleh membawa gantungan yang berupa mainan. Yang dimaksud adalah Labubu. Tapi nggak ngomong Labubu, cuma gantungan yang berupa mainan. Ya, oke? Ini position. Dan itu menyepas posisinya Labubu sampai hari ini soal. Ya. Nah, berikutnya apa? Ketika kita menciptakan sesuatu, kita harus lihat apakah marketnya masih potensial tidak barang itu. Ya. Contohnya apa? Saya mau tanya hari ini siapa yang bawa flash disk? Siapa yang bawa flash disk? Masih bawa flash disk? Oke, siapa lagi yang bawa flash disk? Oke, SSD. kamu? Hah? SSD. Bawa flash disk buat apa, Mas? Bro. Kalau perlu buat print. Perlu buat ngeprint. Ya, bawa SSD buat apa? Data video. Tonton video. Waduh, video. Ya, cuma 2 toh ya yang bawa SSD atau flash disk ya. Lainnya nggak ada. Zaman saya mahasiswa, setiap anak wajib ada flash disk di tas. Sama saya, dan lebih dari 1. Buat apa, Pak? Tuker-tukeran data. Dosen kalau mau share materi, ya materinya sudah selesai, gitu kan? Silakan kalian kalau mau ngopi, silakan kopi di komputer atau di laptopnya dosennya. Tak gitu. Zaman dulu. Jadul nggak? Jadul. Tadi saya lihat kamu sudah buka PowerPoint saya. Tadi buka PowerPoint saya. Ya, ambil dari mana? ULS. Sudah ada ULS kan? Ya. Sekarang pertanyaan saya, flash disk masih potensial kan? Ya oke lah, masih perlu buat ngeprint ya. Karyawan saya kalau ngeprint digital printing nggak pakai flash disk, nggak pakai SSD. Hah? Email atau WA. Kalau gede diapain? Pakai link Google Drive. Pinter. Kamu nggak butuh flash disk saya SSD? Enggak kok. Sudah tren gini kok pakai flash disk. Saya kayak gitu beda dengan saya. Oh gitu ya? Oh iya ya. Artinya apa? Penjualan flash disk sudah tidak potensial, bener nggak? Masih laku, masih, tapi sudah tidak potensi. Kamu bawa SSD oke. Buat apa ya? Kamu lebih nyaman daripada pakai Google Drive karena harus pada internet. Ya. Hari ini kita pindah copy data ke teman pakai apa? Pakai WA. Zaman saya dulu gak iso. Zaman itu ada BBM. BBM bisa pindah data aja sulitnya minta ampun. Zaman dulu ada syariat. Hah? Zaman dulu ada syariat. Zaman dulu itu tahun berapa? Zaman saya kuliah guru. Email aja baru, kalau bimbingan sama dosen aja, di email aja baru beberapa dosen yang pakai email. Dosen lain kalau bimbingan tuh kamu ngeprint terus ditaruh di meja ya, piro hari lagi diambil. Sekarang filenya ditaruh file dokumen atau di PDF, dosennya bisa nyoret-nyoret. Ya. Gitu kan? Sekarang dosen-dosen yang baru-baru kalau kuliah, kalau meriksa bimbingan pakai apa? Pakai iPad kan? PDF-nya dicoret-coret. Kalau kalian belum bimbingan ya. Nanti kalau yang dosen-dosen muda sudah pakai iPad. Itu kan? Sudah pakai iPad. Apakah marketnya masih potensial untuk flash disk? Ya, masih sedikit ada. Tapi sudah tidak potensi. Artinya apa? Masih laku tapi sudah tinggal nunggu waktu. Ya. Marketnya sudah potensial. Lah kalau kita masih mau kerja flash disk kayak gini, loh saya jualan flash disk ya. Masih jualan enggak? Masih. Tapi kalau saya suruh order ribuan kayak dulu mau? Enggak. Udah turun.
Kenapa ya? Buat yang masih perlu, buat ngeprint yang masih perlu, buat apa? Tape mobil masih pakai, flash disk, ya masih pakai, gitu kan? Sekarang aja kalau nyetel dulu tape mobil pakai flash disk, hari ini pakai apa? Apple CarPlay, sama atau Android CarPlay, sudah upgrade. Artinya flash disk hilang nggak? Hilang, ya. SSD masih pakai, hard disk lupa, udah ganti, udah Kino, udah ganti SSD ya, sudah training. Ini pakai potensial. Berikutnya apa? Market share. Kita harus hati-hati juga. Jangan sampai kita berbisnis yang melawan pemerintah. Kenapa melawan pemerintah? Sekarang kalian lihat senang dengan Pertamina. Ya, banyak orang yang kapok, rasa no Pertamina bangkrut gitu-gitu ya. Tak jawab. Pertamina itu milik siapa, teman-teman? Negara. Milik negara. Artinya negara bisa bikin aturan nggak? Kalau pada gitu pemerintah bikin aturan, negara bikin aturan, Shell dan BP nggak boleh jualan? Selesai nggak? Selesai ceritamu. Ya, maka kita harus lihat market share kita berapa dan musuh kita siapa. Itu kita harus tahu. Ya. Dan yang terakhir, market growth. Marketnya masih berkembang lagi nggak? Masih ada masanya nggak? Masih ada zamannya nggak? Udah lewat Pak, jualan DVD film. Mati Pak, mati. Sudah nggak ada zaman. Ya. Saya cerita, kalau kalian tahu tentang market growth ini, kalian tahu toko yang namanya Distara. Mungkin nggak ada ya, Distara. Distara itu Toko CD. toko CD. Ya, mungkin beberapa masih tahu ya, itu sudah generasi tua. Distara ini pegang lisensi kalau kalian beli CD musik yang original yang harga ratusan ribu, yang ori-ori, CD, DVD, Blu-ray zaman itu, yang original. Itu Distara. Gerainya banyak di Indonesia, kalau saya tidak salah dia punya sekitar 60 atau 70 gerai nasional. Besar nggak secara toko? Besar. Tutupnya tutup total, jebret. Bosnya masih kaya? Masih. Bosnya masih kaya, tapi dia tutup. Kenapa? Marketnya sudah nggak growth. Dan dia terlambat berubah. Distara terlambat berubah. Kenapa? Orang dengerin musik sekarang pakai apa? Spotify. Kita bayar Spotify. Ya kan, kita bayar Netflix, kita pakai YouTube, simple. Kamu pengen dengerin apa tinggal bayar, itu aja kan. Kita berlangganan sudah selesai. Bosen lagu ini, kita ganti lagu yang lain. Marketnya tidak bertumbuh. Ya, hati-hati. Hari ini yang diambang batas apa? Toko buku Gramedia. Maka kalau kalian pergi Gramedia hari ini masih jualan buku, iya. Tapi bukunya tambah lama tambah kecil, dia jualan yang lain. Kenapa? Dia moving. Dia bergerak maju. Dia melihat kalau bahwa buku itu sudah tidak growth. Berapa banyak dari kalian yang masih menulis pakai buku mencatat kuliah? Ayo. Kamu masih nyatet masih pakai kertas? Saya Masih. Ini kertas bro. Oh, masih ya? masih pakai. Kamu lebih nyaman ya? Iya, lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Richard. Ah, kalau catatannya nggak coba di-drop aja. Drop. Ada Pak. Ada tak? Ada. Nggak apa-apa. Dari semester 1 tuh, Pak. Hah? Dari semester 1 mungkin. Kenapa? Dari semester 1. Oh ya, dari semester 1 bukunya itu. Iya. Semua mata kuliah bukunya itu. Iya. Oh, nggak apa-apa. Ya omongan. Hah? Aman Pak. Mencatat itu belum tentu kamu ngerti. Tidak mencatat belum tentu nggak ngerti juga. Ya, yang penting kamu bisa mencerna masuk dan kamu paham mata kuliah. Ya, itu yang penting. Ada teman saya pinter IPK-nya 4,0, butuh-butuhnya jadi dosen. Itu ya, makanya jangan IPK jangan tinggi-tinggi ya, kamu jadi dosen kalau IPK kamu terlalu tinggi. Gitu ya. Mending IPK kamu pas-pas aja loh, biar gak jadi dosen gitu ya. Yang penting kita bisa implementasi. Gitu. Oke, ini growth. Ya, sama buku juga nggak maju sudah. Bisnis kertas juga hilang. Kenapa Pak? Kantor-kantor sudah nggak lagi ngeprint kertas. Kata kasih tahu kamu bisnis printer, bisnis kertas, tinta itu udah turun. Kenapa? Kantor sekarang surat-suratannya pakai email. Wow, saya bilang berubah nggak Pak? Berubah. Tapi kertas mati? Nggak, belum mati. Kapan mati nih? Masih panjang, tapi sudah tidak berkembang. Ya, gitu. Hari ini apa bisnisnya nggak berkembang lagi? Rokok. Rokok itu sudah nggak berkembang, sudah nggak growth. Gantinya apa? Vape. Gantinya vape. Gantinya rokok elektrik. Trennya. Ya. Oke, ini contohnya saya lewatin. Ini perhitungan ya, potensial share tadi. Kita kejar waktu. Ini hitungan nggak usah. Ini.
Ya. Berikutnya analisis berikutnya 7P. Ya. 4P yang pertama adalah produk, yang di tengah price, place, dan promotion. Ini untuk kategori barang. Untuk jasa itu people, process, dan physical evidence. Ya. Saya kasih contoh apa? Aqua. Ya. Minumannya Aqua apa? Ya, Aqua botol. Kalau beli di Indomaret itu berapa? 2.000, 3.000. Betul ya? Kalau kalian pergi di toko-toko pinggir mungkin 4.000 naik. Tapi kalau kalian di mall bisa 5.000 tembus 10.000. Tapi begitu pindah ke kafe, Aqua itu jadi berapa? Aqua sama nggak? Sama. Harganya bisa berbeda. Kenapa berbeda? Karena tempat jualannya. Pergi kafe bisa jadi 25.000. Kamu naik pesawat, Aquanya bisa jadi 30.000, 40.000. Tergantung dari apa? Tempat jualannya. Produknya sama, tempat jualannya berbeda, harganya lebih mahal nggak? Lebih mahal. Ya, minum. Kalian pergi tempat hiburan, ya, tongsis. Tongsisnya lupa bawa, pergi tempat hiburan mau foto selfie, gitu kan, jual tripod. Di toko jual tripod cuma 50.000, tapi begitu tempat hiburan jadinya tripodnya sama jadi 300.000. Kenapa? Butuh tempatnya. Ya, the right product yang tepat dijual pada tempat yang tepat, maka harganya akan mahal. Itu permainannya ya. Pak, oke jelas ya. Dan yang terakhir bagaimana mempromosi? Rabu. Ya. Hanya sebuah boneka yang harusnya harganya cuma 50.000, tapi gara-gara dipakai dan di-endorse jadinya berapa? 300.000, bahkan bisa digoreng jadi 1 juta. Ini permainan promosi. Kalau kalian ingat dulu ada gelang namanya power balance. Laki-laki power balance ya. Pakai nggak kamu? Untung nggak pakai. Power balance katanya kalau pakai power balance ini badannya bisa seimbang ya. Anak basket terhindar dari cedera, betul? Betul. Saya kemarin ketemu dengan di tempat gym. PT-nya itu, personal trainernya itu bukan personal trainer saya, itu bekas pemain gym, bekas anak basket. Lalu saya cerita seumur dengan saya, power balance gimana? Aduh kok aku dibijuli kok beli ratusan ribu gelangnya itu kok buat main basket. Katanya nggak cedera, bututnya aku mari pakai itu tambah cedera. Coba itu gelang karet biasa dijual ratusan ribu, hanya karena katanya kalau pakai gelang itu secara promosi kita bisa seimbang, power balance kita jauh lebih baik. Ya, kalau kalian tahu air minum Kangen Water, katanya kalau air minum itu kita bisa menghindari dari minuman penyakit, 1 botol harganya 20.000, 30.000, padahal sama-sama air mineral. Bahasa marketing, bahasa promosi. Ya, gitu kan? Coba aja bikin gini yang cowok-cowok ya. Kemeja auto ganteng. Jika Anda teman-teman mahasiswa pakai kemeja ini dan akan nyebut ceweknya, dijamin langsung ngeditnya lancar. Kalau kalian nembak ceweknya pakai kemeja ini, dijamin pasti langsung diterima. Wah, promosi kayak gitu. Dibelani nggak? Belani, coba belani. Wis ta, aku pernah nom. Ya, gua yang ngajak makan pacarin, ngedit makan, sekali makan bayarnya 500.000. Mari gitu besok ngirit seminggu gak makan, duit teh. Kafe mahal. Promosi, sing dimakan apa? Nasi goreng. Ambil Indomie. Ya, itu. Oke, itu kalau produk. Kalau jasa Pak, people, manusianya. Mau nggak kalian pergi restoran sih ngelayanin kalian apa nggak mandi, bau apa, putuan, ketombean, nggak mau toh? Ya, maka people-nya penting nggak? Penting. Ya, maka pramugari itu nggak ada sing jelek, semua ganteng cantik. Sing elek, mukanya cucu, nggak ada. Ya, people. Proses juga sama. Ya, proses itu gimana Pak? Coba bayangin kalau kalian mau kuliah Ubaya tapi proses pendaftaran ini ribet, minta ampun. Tesnya 10 kali tes. Mau jadi masuk? Enggak. Maka proses itu mempengaruhi orang mau apa enggak. Dan yang terakhir physical evidence. Ya. Coba kayak kuliahnya AC-nya panas, jadi kuliah pulang. Pak cepet Pak, mari Pak, panas Pak. Ya. Hotel itu sama-sama bintang 5 gara-gara bangunan baru dan bangunan lama harganya bisa selisih separuh. Kenapa? Physical evidence-nya jelek. Ya. Ini digital marketing, saya mau cerita eranya berubah, ya. Eranya berubah. Kalau yang dulu era 1.0 pakai mesin, dari yang manual di mesin, lalu pakai elektrik, kita bisa kerja malam hari. Yang ketiga kita bisa pakai internet, artinya bisa kita kontrol jarak jauh, ya kan? Kita nggak perlu datang untuk kontrol.
Era yang keempat digital marketing. Kalau tadi saya cerita, jadi iklannya tepat secara digital, ya kepada siapa kita beri. Era yang kelima tadi saya sudah ngomong adalah era manusia one by one. Manusia memanusiakan manusia. Itu jawabannya. Ya, apa Pak itu Pak? Orang pacaran. Bahasa kakak ya. Dan ini sudah banyak diterapkan. Ya. BCA, saya cerita lagi tentang BCA ya. Kalau kalian pernah nyoba telepon halo BCA, semua kendalamu pasti bisa terpenuhi di halo BCA. Tapi kalau kalian coba telepon layanan call centernya bank lain, belum tentu bisa terjawab. Kenapa? Karena di halo BCA, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bulan November saya pergi ke kantor pusatnya halo BCA 1583 kali di Semarang. Kalau kalian tahu itu di daerah Semarang yang baru, saya pergi ke sana. Ya toh, ya untungnya saya dapat undangan dari 30 anak muda di bawah 35 tahun yang bisa ketemu dan makan malam dengan pemilik BCA. Dan waktu itu kita banyak belajar insight, dan itu saya lihat sendiri didemokan call center yang angkat telepon ini ada monitornya, jadi ada telepon masuk. Ketika telepon itu langsung muncul nasabah ini, nasabah apa? Prioritas, namanya siapa, usianya berapa, itu langsung muncul profil kita. Dari telepon itu bisa terus pilihannya itu ada kemungkinan pertama dia telepon apa, kemungkinan kedua telepon apa, kemungkinan tiga teleponnya apa. Jadi di dalam telepon pada waktu telepon itu masuk, kan mereka bisa-bisa kepada siapanya, itu sudah ada AI di dalamnya berupa program software mereka, artificial intelligence, yang bisa mengarahkan kepada siapa ini mau ditelepon. Dan itu betul. Jadi kemungkinan 1, 2, 3 setelah selesai terus kita didemokan. Tadi nasabahnya butuh apa? Bener, pilihan 1, pilihan 2. Dan masih sempat setelah semuanya selesai, ya toh, Bapak, kebetulan nasabahnya laki, dia tanya, si call center yang terima call center ini tanya, Bapak kira-kira butuh kredit, Bapak ini kita ada promo kredit, Bapak apakah lagi tidak butuh mobil Pak? Kalau mungkin butuh mobil, Bapak bisa menghubungi ini. Oh iya, nasabahnya bilang iya saya mau ganti mobil, dan itu yang muncul potensial untuk kredit apa? Itu sistemnya BCA sudah bekerja seperti itu. Coba kamu bayangin, sudah terjadi Pak, sudah. Ya, terserah mau percaya apa enggak, tapi saya pergi, gitu ya. Oke, ini fact-nya di Indonesia, Facebook, ini data tahun 2018, ya. Facebook itu punya Instagram, ya Instagram punya Facebook, ya. Ini ketambahan sekarang TikTok, ya. Saya berharap kalian jangan sering-sering scroll TikTok ya, karena isinya banyak yang nggak berguna TikTok itu dan banyak yang hoax. Nah, TikTok itu hanya dipakai oleh orang-orang yang pengangguran. Kalau kalian mahasiswa jadi kalian buka TikTok, nanti pikiran kita mundur malah, ya. Dan TikTok itu gorengan sekali untuk manusia-manusia yang dalam bentuk tidak berpendidikan. Kalian yang duduk di ruangan ini adalah kalian yang berpendidikan, ya. Tapi faktanya TikTok sekarang kuat di Indonesia, gampang sekali menggoreng, ya. Ini digital marketing, tadi saya sudah cerita. Iklan, Gojek, Bluebird, Gojek membunuh Bluebird. Hari ini kebalik, Bluebird membunuh Gojek. Kenapa? Bluebird dari dulu itu kalau kalian mau pesen taksi telepon 031. Tapi sekarang dia Bluebird juga punya aplikasi yang jauh dan dia bisa kontrol mobilnya jauh lebih baik, dan akhirnya Bluebird menang hari ini. Di Jakarta Bluebird itu kalau kita mau pesen Bluebird itu sulit. Kenapa? Mobilnya rebutan. Ya, ini namanya digital marketing. Pakai apa? Pakai aplikasi. Kalau dulu pesen taksi telepon, halo, mau pesen begini-begini bisa. Ya, itu. Oke, ini sosial media. Kenapa Pak? Sekarang perusahaan pasti punya sosial media. Buat apa? Buat komunikasi dua arah. Terima komplain dari customer, ya toh, atau perusahaan mau announce sesuatu ke customer. Sosial media ini adalah media untuk berkomunikasi antara customer dengan perusahaan. Ya, di Facebook, Instagram, nih ya. E-commerce ini platform jualan. Ya, sekarang juga dibuat iklan juga bagi perusahaan. Mereka perusahaan bikin di e-commerce official store, tapi harganya tinggi. Ya. Oke. Yang terakhir, budget marketing. Sesuai tadi yang saya bilang, kalian ingat ceritanya klinik Tongfang? Ya toh, kalau kalian saya kembalikan lagi, kalian tahu iklannya partai, gitu ya. Ada satu partai, bahkan anak kecil sampai bisa hafal lagu Marsnya, tapi partainya nggak menang. Apa? Pan. Oh, itu artis kok. Dia kepengen viral. Ini sudah kampanye loh ya, sudah nggak kampanye ya. Tapi saya bilang, ya oke. Tapi dia nggak menang. Yang menang apa? Golkar sama PDI. Iklannya biasa aja menurut saya. Pan luar biasa, isinya artis-artis. Ya. Contohnya yang lebih gila apa kalau saya bilang Partai Perindo.
Perindo iklannya setiap menit kuat tuh, dia punya TV kok gratis ya. Tapi menang nggak? Enggak. Ya, maka budgetnya hati-hati, jangan habisin budget untuk yang enggak. Oke. Diskusi sudah mau 5:30. Ada pertanyaan ke saya? Nggak ada? Terima kasih. Yang mau buka puasa silakan. Itu ya. Kalau nggak ada, jangan lupa absen. Terima kasih ya sudah mendengarkan saya. Selamat sore.